Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran terakhir di modul 3. Karena di sini di video kali ini adalah membahas tentang tekanan gas. Nah, di sini merupakan video yang terakhir di modul 3. Baik, untuk tekanan gas, nah, udara memiliki berat, oleh karenanya udara memiliki tekanan yang disebut dengan tekanan atmosfer. Nah, alat ukur, tekanan udara atau gas di dalam ruangan terbuka itu disebut barometer. Nah, ini dibuat pertama kali oleh Evangelista Torricelli. Nah, beliau yang pertama kali menggunakan alat ukur tekanan udara di dalam ruangan terbuka menggunakan barometer. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan bahwa tekanan udara 1 atmosfer atau 1 atm itu menyebabkan naiknya raksa setinggi 76 cm. Nah, hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian yaitu setiap kenaikan ketinggian sebesar 10 meter, ingat kata kuncinya setiap kenaikan ketinggian, setiap kenaikan 10 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang sebesar 0,1 cm Hg. Dengan kata lain, setiap semakin tinggi posisi kalian dari permukaan air laut, maka tekanannya akan semakin kecil atau akan semakin berkurang. Ya, secara matematis ini dapat dinyatakan dalam persamaan yaitu P sama dengan P0 kurang H per 100. Atau kalau kalian mencari H-nya yaitu P0 dikurang P kali 100. Nah, di mana keterangannya P itulah tekanan pada ketinggian H dari permukaan laut, kemudian P0 adalah tekanan pada permukaan laut di mana besarnya adalah 76 cm Hg atau cm raksa. Dan H itu adalah tinggi tempat dari permukaan laut. Nah, jadi H itu dihitung dari permukaan laut. Jadi satuannya adalah meter di sini, ya. Berikutnya, Pak langsung memberikan contoh agar kalian lebih mengerti penggunaan rumusnya tersebut. Nah, ketinggian suatu gunung adalah 2000 meter dari permukaan laut. Nah, berapakah tekanan udara di puncak gunung itu? Nah, kalian tetap menggunakan formula yang sudah Pak berikan. Ya, dari formula ini yang diketahui adalah hanya 2000. Berarti hanya 2000 dari permukaan laut. Berapakah ketinggian? Berarti H0, P0 harus kalian kuasai sebesar 76 cm Hg. Ya, mungkin diketahui hanya 2000, P0 adalah 76 cm Hg. Berarti yang ditanya adalah P dari permukaan laut. Ya, jadi P sama dengan P0 kurang H per 100. Masukkan angkanya 76 dikurang 2000 per 100. Coret-coret. Ini nolnya ada 2 di sini coret, ini coret 2 tinggal 20. Berarti 76 dikurang 20. Jadi dapatnya adalah 56 cm Hg. Nah, jadi inilah tekanan ketika kalian berada di misalkan kalian berada di gunung dengan ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Jadi pada tekanan tersebut akan berkurang. Lagi berapa pengurangannya? Lagi 20. Jadi semakin kecil tekanan pada ketinggian 2000 meter. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Deva berada pada lereng gunung dan Devi berada di puncak gunung dengan ketinggian masing-masing anak di atas permukaan air laut seperti pada gambar. Nah, jika tekanan yang terukur di lereng gunung sebesar 70 cm Hg, maka tentukan tekanan udara di puncak gunung tersebut. Nah, jadi karena ini memainkannya adalah Deva sama Devi, ya. Kemudian di sini sudah ditentukan tekanan yang terukur di lereng gunung sebesar 70 cm Hg, berarti kalian tidak akan menggunakan P0-nya. Ya, kalian tidak menggunakan P0 yang sebesar 76 cm Hg, tetapi kalian akan menggunakan 70 cm Hg karena di soal sudah dicantumkan kalian menggunakan yang ini. Nah, kemudian konsepnya adalah tekanan puncak itu sama dengan tekanan pada lereng dikurang
delta P atau selisih dari tekanan pada puncak sama tekanan pada lereng ini. Ya, dengan mencari delta P itu adalah delta H per 100. Jadi ketinggian ini dikurang 1200 dikurang 500 nanti per 100 seperti itu ya. Jadi bikin dulu diketahui anak-anak. Nanti kalian menggunakan konsep ini, formulanya. Mungkin diketahui H puncaknya adalah 1200, kemudian H lerengnya, ketinggian pada lereng yaitu deva itu 500 meter, kemudian tekanan pada lereng itu sudah dicantumkan adalah 70 cm Hg. Berarti kalian tidak akan menggunakan yang P0-nya yang 76 cm Hg, tapi kalian menggunakan yang 70 cm Hg. Maka tentukan tekanan udara di puncak gunung. Berarti tekanan di puncak gunung ini atau tekanan pada posisi Devi berapa? Nah, kalian gunakan ini. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mencari delta P atau selisih tekanan, di mana selisih ketinggian dibagi 100. Masukkan angkanya 1200 dikurang 500 dapatnya 700 per 100, dapatnya delta P adalah 7. Jadi delta P adalah 7 cm Hg. Ketika sudah dapat ini, kalian masuk ke formula ini. Jadi HP puncak sama dengan P lereng dikurang delta P. P di lereng adalah 70 dikurang 7. Jadinya 63 cm Hg. Jadi tekanan pada posisi Devi yaitu 63 cm Hg. Semakin kecil dia tekanannya. Berikutnya, tekanan gas pada ruang tertutup itu dipengaruhi oleh volume tempatnya. Nah, untuk mengukur tekanan udara atau gas pada ruang tertutup dibutuhkan alat ukur yang disebut dengan manometer. Nah, ada dua jenis manometer, yaitu yang pertama adalah manometer raksa terbuka. Nah, ini terdiri atas tabung pipa kapiler itu berbentuk U dan terhubung dengan tabung gas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, fokuskan gambar ini. Nah, di sini ada selisih ya, ketinggian. Nah, diukur dari sini ya. Nah, nanti ada yang manometer raksa tertutup nanti. Bedanya adalah kalau manometer raksa tertutup nanti selisihnya ada di bawah. Ya, itu yang membedakan. Nah, syaratnya kalian menggunakan formula ini, nanti kalian fokusnya pada gambar. Ya, kalian harus tahu posisi H-nya itu atau posisi H-nya itu harus bisa kalian membedakan antara manometer raksa terbuka dengan manometer raksa tertutup. Nah, kalau manometer raksa terbuka, di sini P gasnya di sini untuk mencari tekanan gasnya, kalian tinggal menjumlahkan tekanan udara ditambah dengan selisih ketinggiannya ini, ya. Nah, tapi kalau manometer raksa tertutup nanti bedanya adalah di pengurangan, ya. Nah, jadi P gas itu tekanan gas satunya cm Hg, kemudian tekanan udara adalah inilah tekanan udara adalah 76 cm Hg, kemudian H adalah selisih ketinggian, di mana H ini satunya cm. Ya. Nah, berikutnya adalah manometer raksa tertutup seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tabungnya tertutup. Nah, ya, tabungnya ini tertutup. Kalau yang tadi kan terbuka dia. Sehingga tekanan gasnya itu lebih besar daripada tekanan udara. Ya, nah, tetapi kalau tekanan pada manometer raksa tertutup, nah, tekanan gasnya itu lebih kecil ketimbang tekanan udaranya. Jadi dia lebih kecil. Nah, sehingga hanya di sini ya pasti di bawah, ya, di bawahnya ini. Ya. Jadi tekanan gas itu lebih kecil ketimbang tekanan udara. Jadi karena lebih kecil maka pengurangan. Nah, di sini pengurangan. Kalau tadi tekanan gas itu pada manometer raksa terbuka, tekanan gasnya itu lebih besar ketimbang tekanan udara. Jadi 76 itu dijumlah dengan selisih ketinggiannya. Jadi ketinggiannya ada di sini. Ya, kalau dia yang terbuka, kalau tertutup di bawah. Itu kalian bisa membedakan mana manometer terbuka sama tertutup. Di samping kalian melihat manometernya di sini ada garisnya, ada yang tidak. Kalau yang tidak berarti terbuka, berarti hanya di atas. Kalau tertutup seperti ini, maka hanya ada di bawah. Nah, kalau udah kalian mengetahui di sini, maka pembedanya di formulanya adalah kalau
manometer raksa tertutup dia pengurangan karena tekanannya gasnya lebih kecil ketimbang tekanan gas udara, tekan udaranya dibanding dengan formula untuk manometer raksa terbuka. Karena manometer raksa terbuka itu kan teorinya bahwa tekanan gasnya itu lebih besar ketimbang tekanan udaranya, sehingga tekanan gasnya itu merupakan penjumlahan dari tekanan udara ditambah selisih ketinggiannya. Oke, agar lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi kalau udah seperti ini, lihat aja di sini. Ini tidak ada tutupnya, berarti dia terbuka. Jadi tekanan gasnya ini lebih besar ketimbang tekanan udaranya. Jadi lebih besar dari 76 cm Hg. Jadi tentunya formula yang kalian gunakan adalah P gas sama dengan P udara tambah H. Kalian menggunakan manometer raksa terbukanya. Ya, kalau sudah seperti itu bikin diketahui hanya 5 cm, kemudian P udaranya 76 cm Hg. Jadi masuk ke formula, kalian tinggal memasukkan, maaf di sini ada kesalahan pengeditan ya. Redaksinya di sini seharusnya P udara. Ya, jadi P udaranya, tekanan udaranya 76 tambah 5. Jadi dapatnya tekanan gasnya 81 cm Hg. Berikutnya, hubungan antara tekanan gas dan volume pada ruang tertutup itu dijelaskan dalam hukum Boyle. Nah, bunyi hukum Boyle yaitu hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap atau konstan selama suhu gasnya tetap. Nah, jika suhu gasnya tidak tetap, maka tidak akan berlaku lagi bunyi hukumnya ini, ya. Jadi syaratnya harus suhu gasnya tetap. Jadi dengan formula tekanan 1 kali volume 1 sama dengan tekanan 2 kali volume 2. Ya, tekanan awal bisa kalian menggunakan tekanan awal, bisa itu tekanan awal, kemudian volume awal, kemudian 2-nya itu tekanan akhir, yang V2-nya adalah volume akhirnya. Nah, penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kalian temukan pada pipet, cat semprot, jarum suntik, dekompresi atau band, kemudian pompa sepeda, pompa air, dan sedotan. Itu beberapa contoh penerapan hukum Boyle. Nah, agar kalian lebih jelasnya, Bapak sudah memberikan contoh soal. Nah, gas dalam ruang tertutup volume awalnya adalah 10 meter kubik bertekanan 1 atm. Jadi ini V1-nya, ini P1-nya. Apabila volumenya menjadi 5 meter kubik, jadi ini V2-nya, maka tentukan tekanan gas tersebut. Berarti yang tanya adalah P2-nya. Ingat konsepnya ya. Jadi bikin dulu diketahui dan ingat konversi satuan tekanannya. Ingat 1 atm itu setara dengan 76 cm Hg atau setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kesatuan SI-nya. Ini kesatuan non SI. Ya. Jadi bikin diketahui dulu V1, P1, V2. Yang ditanya P2. Tinggal memasukkan rumusnya ini, kemudian kalian masukkan angkanya. P1-nya 1, V1-nya 10, sama dengan P2 kali 5. Nah, 1 kali 10, 10, P2 kali 5, 5 P2, maka P2 adalah 10 bagi 5. 10 bagi 5 dapatnya 2 atm. Nah, kalau nanti di soal seperti ini, kalian cukup sampai di sini sudah benar. Tapi nanti kalau diminta kesatuan SI, tinggal kalian kalikan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, jadi hasilnya adalah 2,02 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi, beberapa contoh soal dan gimana caranya dan penerapan dari tekanan gas itu sudah Bapak jelaskan di video kali ini. Nah, jadi secara keseluruhan di modul 3 sudah Pak selesaikan penjelasan dengan menggunakan video pembelajaran. Baik, untuk berikutnya akan mempersiapkan untuk modul keempat, ya. Tinggal nanti akan informasikan lebih lanjut. Baik, sampai jumpa di video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya lagi dengan bab yang berbeda.